Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairiyah. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam yang disingkat dengan SKI, yang berjudul tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya. Apa nama tempat dari gambar di atas atau di samping ya itu ya? Tahukah kamu kalau Rasulullah pernah terdiam diri di tempat tersebut? Apakah tugas dari seorang rasul? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini? Kapan dan bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul? Marilah kita bersama-sama pelajari lebih dalam tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. A. Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, yaitu dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk pemujaan berhala waktu itu ya. Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Ia merasa risau, gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur, uzlah, mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam barulah untuk tafakur, memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah apa anak-anak? Gua Hira. Terletak di mana? Terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Mekah. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, perilaku jahiliyah. Memang sejak usia remaja, Muhammad tidak suka bergaul dengan orang yang senang mabuk-mabukan, berjudi, foya-foya, sehingga jiwa dan raga Muhammad senantiasa terjaga, selalu bersih dan suci. Perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal-hal tahayul, berhala-berhala, menyembah benda langit adalah perilaku yang sejak kecil oleh Rasulullah hindari. Jiwa dan raganya selalu menolak dan terjaga dari perilaku-perilaku tersebut. Maka tidak heran sebelum menerima wahyu, Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung beribadah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gua Hira yang sempit dan gelap dan jalan menujunya pun sangat licin dan terjal. Hanya orang-orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua itu. Pada saat bertafakur, terkadang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membawa bekal makanan dari rumah supaya dapat tinggal lebih lama. Jika bekal yang dibawanya habis, ia pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Setelah itu, ia kembali lagi ke Gua Hira.
Saat bulan Ramadan, beliau baruslah sebulan penuh berada di Gua Hira. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh Khadijah istrinya. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Uzlah dan tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat dan penuh maksiat. Cara beribadah seperti itu juga disebut dengan tahannus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia yang bermartabat. Mereka sering melakukan tindakan tercela di luar kemanusiaan dan penuh kesesatan. Nabi Muhammad SAW sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaikinya. Melalui tafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Mekah dan niat suci bermunajat kepada Allah agar mereka mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Muhammad menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa apa? Berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa ya? Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Jibril muncul dalam wujud manusia. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra." Dalam kurung, bacalah. Beliau Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad SAW sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra." Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikianlah sampai 3 kali, sampai dengan rangkulan yang kuat sehingga Nabi Muhammad SAW sulit bernafas. Dan malaikat Jibril memerintahkan lagi malaikat Jibril, "Bacalah." Muhammad menjawab lagi, "Aku tidak bisa menjawab." Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi artinya ya. Ayat yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat yang kedua, Dia tidak menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu anak-anak ya. Wahyu yang pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Sesudah mengalami peristiwa di atas,
membahas Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, merasa heran melihat kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW belum pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Nabi Muhammad SAW menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami Nabi Muhammad SAW, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama siapa? Ayo, pamannya Khadijah. Pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang apa? Tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, yang datang kepadamu adalah An-Namus al-Akbar, dalam kurung malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu. Itu kata Waraqah tadi. Peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira ini terjadi pada tanggal berapa, anak-anak? Tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian peristiwa tersebut. Tradisi peringatan ini dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan yang biasa disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. C. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua. Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW berharap menerima perintah selanjutnya. Namun beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira itu sebagaimana kebiasaannya. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan apa, anak-anak? Fatratul Wahyi. Apa? Fatratul Wahyi, masa berselangnya wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad SAW merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu. "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Wahyu tersebut adalah surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada agama Allah. Dan demikian mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Itu tadi anak-anak.
pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.